Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgi Mertakusuma, NIM 1903211000116. Di sini saya akan menjelaskan struktur pasar output dan pasar input. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pasar output. Nah, di pasar output ada beberapa pasar, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna. Karakteristik pasar persaingan sempurna: 1. Kebanyakan penjual adalah perusahaan kecil. Pasar persaingan sempurna mengandung sejumlah besar perusahaan kecil, relatif kecil dibandingkan dengan ukuran keseluruhan pasar. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada satupun perusahaan yang dapat melakukan kontrol pasar atas harga atau kuantitas. Jika satu perusahaan memutuskan untuk menggandakan outputnya atau berhenti memproduksi seluruhnya, pasar tidak berpengaruh. Nah, harga tidak berubah dan tidak ada perubahan dalam kuantitas yang dipertukarkan. Yang kedua yaitu produk identik atau homogen yang dijual oleh semua perusahaan. Nah, setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menjual produk yang identik dan juga biasa disebut barang homogen. Ciri penting dari karakteristik ini tidak begitu banyak, sehingga barang itu sendiri sama persis, tetapi pembeli tidak dapat membedakan apapun. Secara khusus, pembeli tidak dapat mengetahui perusahaan mana yang menghasilkan produk tertentu. Tidak ada nama merek atau fitur pembeda yang membedakan produk dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu mobilitas sumber daya yang sempurna, atau kebebasan masuk dan keluar dari industri. Perusahaan dengan pasar persaingan sempurna bebas memasuki dan keluar dari industri. Mereka tidak dibatasi oleh aturan dan peraturan pemerintah, biaya awal atau hambatan lain untuk masuk ke dalam pasar. Sementara beberapa perusahaan mengeluarkan biaya awal yang tinggi atau memerlukan izin pemerintah untuk memasuki industri. Hal ini tidak berlaku untuk perusahaan dengan pasar persaingan sempurna. Demikian juga perusahaan yang masuk pasar persaingan sempurna tidak dapat dicegah meninggalkan industri, seperti halnya untuk utilitas publik yang diatur pemerintah. Yang keempat, pengetahuan sempurna tentang harga dan kualitas antara penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan sempurna, pembeli sepenuhnya sadar akan harga dan kualitas yang diberikan penjual, sehingga satu perusahaan tidak dapat menjual barang dengan harga lebih tinggi daripada perusahaan lain. Setiap penjual juga memiliki informasi lengkap tentang harga yang dikenakan oleh penjual lain, sehingga mereka tidak dapat menaikkan harga meskipun lebih sedikit daripada harga pasar yang sedang berlangsung. Nah, yang di sebelah kiri ini yaitu kurva pasar persaingan sempurna. Nah, fungsi permintaan yang dinotasikan dengan demand kemudian memiliki slope yang negatif, kemudian fungsi penawaran yang memiliki slope positif namanya pasar, berarti di situ terdapat pertemuan antara permintaan dan penjualan atau permintaan dan penawaran dan harga yang ada di pasar terbentuk ketika kurva permintaan dan kurva penawaran saling berpotongan. Jadi, berpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini merupakan kesepakatan antara produsen-produsen dan konsumen-konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Nah, dalam hal ini, harga keseimbangan adalah di P bintang. Kemudian, jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q bintang. Proses terbentuknya keseimbangan harga ini tidak serta-merta, tetapi ada proses tawar-menawar antara produsen dan konsumen yang ada di pasar tersebut. Kemudian misalnya, jika produsen tersebut harga yang berlaku di pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q1. Kemudian sementara pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran, maka harga barang tersebut akan terdorong ke bawah dan begitu pula sebaliknya. Nah, yang kedua di pasar output yaitu pasar monopoli. Karakteristik pasar monopoli yang pertama yaitu terdapat satu penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Kedua, harga ditentukan penjual. Penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedia barang substitusi dekat dari barang yang dijual.
Yang ketiga, perusahaan lain sulit masuki pasar. Nah, terdapat hambatan dalam masuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi, mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya. Yang keempat, konsumen tidak bisa pindah walau rugi. Yang kelima, bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi masyarakat. Nah, yang di sebelah ini kurva pasar monopoli. Di pasar monopoli, kurva permintaan memiliki slope yang negatif. Kemudian, kurva marginal reviewnya memiliki slope yang negatif. Tetapi, besarnya slope tersebut dua kali lebih besar daripada kurva permintaan. Kemudian, jika kurva biaya dan kurva marginal cost seperti ini, maka harga itu keuntungan yang maksimal itu tercapai ketika MR sama dengan MC. Jadi MR berpotongan di MC, maka jumlah output yang bisa dihasilkan oleh seorang monopolis adalah sebesar Q bintang. Pada jumlah barang sebesar Q bintang ini, maka seorang monopolis akan menjual barangnya sebesar P bintang. Dalam hal ini, maka penerimaan seorang monopolis sebesar O, Q bintang, B, dan P bintang. Sementara untuk menghasilkan O, Q bintang, biaya yang harus dikeluarkan sebesar OA. Jadi persatuannya sebesar OA, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan adalah OA, C, dan Q bintang. Dengan demikian, maka dalam pasar monopoli seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan P bintang. Nah, yang selanjutnya di pasar output yaitu pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli yang pertama, terdapat beberapa penjual. Nah, terdapat beberapa penjual di pasar, umumnya kurang dari 10 dengan banyak membeli di pasar. Yang kedua, barang yang dijual homogen atau dapat beda corak. Barang yang diperjualbelikan relatif homogen namun terdiferensiasi. Contohnya adalah sabun mandi dengan berbagai aroma dan bentuk. Yang ketiga, sulit dimasuki oleh perusahaan baru. Perusahaan baru dapat memasuki pasar oligopoli ini walau sulit. Dibutuhkan modal yang besar untuk dapat bersaing dalam pasar oligopoli, terutama ketika perusahaan yang sudah lama kemudian menurunkan harga besar-besaran sehingga membuat perusahaan baru sulit bertahan. Yang keempat, masing-masing penjual bersaing sangat ketat dengan penjual lainnya. Nah, persaingan terutama melalui promosi besar-besaran serta perang harga. Perang harga yang dimaksud terjadi ketika satu perusahaan bermaksud untuk menurunkan harga agar memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, namun diikuti dengan penurunan harga oleh perusahaan lain, sehingga pada akhirnya pangsa pasar yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan adalah tetap, namun dengan harga jual yang lebih rendah. Yang kelima yaitu sistem harga yang kaku. Nah, karena sifatnya yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan, perilaku satu perusahaan menjadi sangat terasa pengaruhnya bagi perusahaan lain, sehingga menimbulkan ketergantungan dari masing-masing strategi atau tindakan yang diambil. Ketergantungan terutama terjadi dalam penetapan harga, di mana penetapan harga yang dilakukan oleh satu perusahaan akan segera diikuti oleh perusahaan lainnya, sehingga pada akhirnya memunculkan kekakuan harga di tingkat tertentu pada pasar oligopoli. Yang keenam, penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Nah, yang terakhir yaitu pasar monopolistik. Karakteristik pasar monopolistik yang pertama, jumlah produsen sangat banyak. Nah, seperti pada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar atau market share yang cenderung kecil. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan yang terbatas untuk menentukan harga, karena harga yang ditentukan dalam pasar ini adalah harga rata-rata dari produk produsen lain. Selain itu, karena banyaknya produsen dalam pasar monopolistik, maka praktik kolusi. Beberapa produsen melakukan kesepakatan untuk menaikkan harga pasar akan sulit dilakukan karena sulitnya koordinasi antar produsen. Yang kedua yaitu adanya diferensiasi produk. Nah,
Ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya, sehingga contohnya seperti Adidas, Nike, Fila, dan Puma sama-sama memproduksi running shoes, namun tiap produk mereka memiliki ciri khas tersendiri. Dalam pasar monopolistik, ketika harga dari salah satu produsen naik, sedangkan harga produk dari produsen lain tetap konstan, maka permintaan akan produk tersebut akan turun. Contoh, ketika Adidas menaikkan harga running shoes-nya, namun Nike, Fila, dan Puma tidak, maka customer akan beralih untuk membeli produk substitusinya. Diferensiasi produk sendiri dapat dilakukan dari segi karakteristik produk maupun dari segi kualitas produk. Yang ketiga yaitu masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka. Nah, karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Produsen akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produknya seperti melalui desain ataupun servis yang diberikan kepada konsumen. Dari kualitas produk tersebut, produsen dapat mengatur harga produknya. Ketika produk yang diproduksi memiliki kualitas yang tinggi, maka produsen dapat memberikan harga yang tinggi pada produk tersebut. Namun, produsen harus meyakinkan konsumen bahwa produk mereka adalah produk dengan harga yang tinggi tersebut juga memiliki high quality. Oleh sebab itu, untuk meyakinkan konsumen, produsen harus melakukan trik pemasaran yang tepat seperti membuat kemasan yang lebih mewah, memberikan insentif seperti bonus produk lain, ataupun melalui iklan-iklan yang menyatakan bahwa produk mereka lebih baik dibandingkan produk lain yang serupa. Yang keempat, yang terakhir, produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopolistik produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar. Bebas masuk dan keluar pasar yang dimaksud adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Nah, kurva pasar monopolistik. Bentuk kurva dari pasar monopolistik mirip dengan pasar monopoli, hanya saja perbedaannya adalah kurva permintaan pada pasar monopolistik lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian lereng kurva permintaannya lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian keuntungan seorang monopolistik akan terbentuk jika terjadi persamaan antara marginal cost dengan marginal review. Dapat dilihat dari kurva monopolistik ini, marginal cost dan marginal revenue-nya bertemu pada titik E. Maka jumlah barang yang dihasilkan oleh monopolistik sebesar Q bintang. Sementara jumlah harga yang akan dijual adalah ditarik dari Q bintang ke kurva permintaan harga yang akan dijual oleh produsen sebesar P bintang. Nah, sementara seorang monopolistik akan menghasilkan produk Q bintang dengan biaya sebesar OC persatuannya, sehingga jika ditotal merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh seorang monopolistik sebesar O. Nah, Q bintang dan sebesar O, Q bintang, B, dan C, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh seorang monopolis adalah C, P bintang, A, dan B. Nah, yang terakhir pada struktur ini yaitu pasar input. Di pasar input terdapat dua pasar, di mana yaitu sebelah kiri pasar persaingan sempurna, lebih tepatnya permintaan pasar persaingan sempurna, sebelah kanan yaitu permintaan pasar monopoli. Nah, karakteristik pasar input tersebut yaitu yang pertama, pasar ini wujudnya kegiatan tidak berwujud fisik. Yang kedua, di pasar permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang keempat, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli, sementara permintaan sifatnya kolektif. Nah, sekian dari saya untuk pemaparan struktur pasar output dan pasar input.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.